Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siva Arceta. Di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi baru, yaitu Dynamic Routing EIGRP ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini kita akan belajar EIGRP atau Dynamic. Nah, static itu artinya ada manual, static itu manual, dynamic itu kita akan lakukan secara auto ya teman-teman. Nah, untuk static routing yang kalian tahu bahwa kita akan melakukan konfigurasi routingnya secara manual. Misalkan ingin menambahkan network baru, kita harus melakukan secara manual konfigurasi di routernya. Artinya, misalkan kita melakukan static routing pada routernya dan jaringan kita berkembang, misalkan di sini itu kita akan menambahkan router ya teman-teman. Artinya kita akan melakukan konfigurasi di tiap-tiap router lagi untuk ngasih tahu jalur ke IP router ini harus lewat mana. Itu untuk static routing, artinya yang harus manual untuk konfigurasinya. Nah, untuk dinamik kita tidak usah melakukan konfigurasi manualnya secara satu persatu. Jadi misalkan di sini kita sudah buat konfigurasi lalu network kita berkembang, lalu kita menambahkan router satu router. Di sini kita akan coba konekkan. Di situ yang disetting itu nanti hanya di router yang ditambahkan saja. Nanti otomatis router yang lainnya akan terupdate IP route-nya. Itu untuk dynamic routingnya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pengenalan dynamic routing atau EIGRP. Kalau static itu kita harus manual satu persatu, kalau dynamic itu akan auto atau otomatis akan ada di router yang lainnya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang static routing, sekarang kita coba dynamic routing. Di sini kita langsung setup topologinya dengan dua router dan dua PC. Kita ganti dulu namanya menjadi router 1 dan router 2, lalu PC 1 dan PC 2. Lalu kita konekkan dari router ke router, dari PC ke router dan PC ke router. Langsung saja kita konfigurasi ya. Untuk IP-nya di PC 1 itu 192.168.10.2/24. Lalu di gig 01 itu 10.1 itu untuk IP gateway-nya. Lalu di PC 2 itu 192.168.20.2/24. Dan di sini itu 20.1 untuk gateway-nya juga. Lalu di sini juga kita tambahkan IP 10.10.10.1/24 yang di router 2 yaitu 10.2/24. Kita coba konfigurasinya. Kita masuk ke router 1, tab CLI, ini kita no, lalu enable. Kemudian masuk ke konfigurasi terminal, lalu masuk ke interface rank gig 001, lalu kita no shutdown. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasi juga di router 2. Masuk ke interface rank gig 00 sampai 1, lalu di no shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua. Lalu kita akan konfigurasi IP-nya di router 1 ya. Kita config di gig 00. Kita masuk ke interface gig 00, lalu IP address 110.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu masuk ke interface gig 01, kita IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya. Sudah selesai untuk di router 1. Selanjutnya kita config di router 2. Kita masuk ke interface gig 00, lalu IP address 10.2 dan subnet masknya. Kemudian gig 01, IP address 192.168.20.1 dan subnet masknya. Oke, selesai di router 2 nya juga. Sekarang kita setting IP di PC nya. Di PC 1 kita setting 192.168.10.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 10.1. Kemudian di PC 2
IP-nya 192.168.20.2 dan gateway-nya sama. Kemudian gateway-nya 20.1, subnet masknya sama. Sudah selesai semua untuk melakukan setupnya. Nah, di sini PC1 dan PC2 itu untuk melakukan komunikasi itu belum bisa atau tidak bisa karena di routernya di gig 00 itu belum tahu IP di router 2-nya. Kita cek di router 1. Nah, di sini misalkan source-nya 10.2 dan ingin komunikasi dengan 20.2 yang artinya destination-nya 20.2. Nah, di sini tidak ada 20.2. Kita cek di router 2. Do show IP route. Nah, di sini source-nya 20.2 dan destination-nya 10.2, tapi di sini tidak ada 192.168.10.2. Gitu ya, teman-teman. Untuk setup topologi dua routernya. Kita akan bahas di selanjutnya. Nah, karena sudah di setup topologi dua routernya, sekarang kita akan membahas konsep static routing dan konsep dynamic routingnya. Nah, teman-teman tahu kan, untuk melakukan static routing kita harus menuliskan IP route, destination itu tujuannya, lalu next hop atau gateway itu sebagai jalurnya lewat mana. Misalkan di PC1 ingin melakukan komunikasi dengan PC2, kita melakukan static routing. Konfigurasinya yaitu IP route, lalu destinasinya 20.0, lalu subnet masknya dan gateway-nya 10.10.10.2, jalurnya melewati 10.2. Itu untuk static routingnya. Begitupun sebaliknya, di PC2 ingin melakukan static routing di PC1. Artinya IP route, lalu IP-nya menjadi 10.0, subnet masknya sama, dan jalurnya itu melewati 10.1 ya teman-teman, tetapi beda jalur. Itu untuk konsep static routingnya. Kita coba kita kotakin untuk yang static routing. Nah, sekarang kita bahas konsep dynamic routingnya. Dynamic routing. Nah, di dynamic routing ini kita menggunakan yang namanya advertise connected network. Artinya misalkan router 1 melakukan dynamic routing, artinya router 1 melakukan advertise connected network, itu router 1 akan melakukan promosi. Misalkan kita lihat tabel routingnya. Nah, di sini 10.0 dan 10.1918 10.0 di sini listnya adalah C connected. Untuk L itu hanya lokal, abaikan saja. Kita tulis di sini C 10.10.10/24 itu di gig, itu ke gig 00. Yang kedua adalah 192.168.10.0/24 itu untuk gig 01. Ini untuk tabel routing yang pertama. Kemudian kita cek di router 2. Kita do show IP route. Nah, ada yang 10.0 dan juga 20.0. Kita buat lagi di sini C-nya 10.10.10/24 dan juga itu di gig 00, lalu 192.168.20.0 itu di gig 1. Nah, di sini R1 melakukan advertise connected network, artinya router 1 melakukan promosi ke router 2. Nah, nanti jika ingin berkomunikasi maka akan langsung melakukan dynamic routing. Artinya akan menambahkan IP route secara auto. Yaitu IP-nya 192.168.10.0/24 dengan gateway-nya 10.10.10.1. Jadi router 1 melakukan promosi dan router 2 akan melihat tabel routingnya. Jika tidak ada akan menambah secara auto. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Jadi router 1 akan melakukan promosi ke router 2-nya.
Selanjutnya kita akan coba konfigurasi dynamic routingnya. Nah, di dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih ya. Di sini yang pertama ada RIP, itu sudah jarang dipakai ya teman-teman. Di sini kita not user aja. Lalu yang kedua ada EGRP, ini adalah Cisco, artinya misalkan router Cisco bertemu router Cisco itu kita konfigurasinya dengan EGRP. Selanjutnya ada OSPF. OSPF ini adalah open standard, artinya ketika router Cisco ketemu vendor lain itu akan menggunakan OSPF. Selanjutnya ada yang namanya BGP, itu artinya sama, open, tapi untuk BGP kita akan bahas nanti ya teman-teman. Ini kita akan coba konfigurasi EGRP nya dulu. Langsung saja masuk pada router 1, lalu ketikkan router EGRP, kita tanda tanya dulu. Di sini ada yang namanya autonomous system number. Untuk autonomous kita akan bahas di section BGP. Di sini kita bisa milih dari 1 sampai 65535, tapi di sini kita pakai yang 10 saja. Di sini untuk numbernya harus sama semua ya pada router yang lainnya juga. Nah, ini kita enter saja. Kemudian kita akan melakukan advertise, artinya kita akan melakukan promosi ke router yang terhubung. Kita ketikkan network 10.10.10.10.0, enter, lalu network lagi yaitu 192.168.10.0. Itu untuk konfigurasi dynamic routingnya. Kita setting juga di router kedua. Masuk router 2, lalu kita ketikkan juga router EGRP 10. Tadi harus sama ya teman-teman, jadi 10. Masukkan network 10.10.10.0, lalu enter. Di sini ada peringatan bahwa IP 10.0 ini sudah ada di router 2. Kita cek dulu ya, kita coba cek dulu. Do show IP root, IP EGRP neighbor ya teman-teman, mohon maaf. Nah, di situ sudah punya IP 10.0. Sekarang kita berarti sudah ada tenanganya. Masukkan juga network yang 20.0 karena belum ada. Lalu enter. Kita coba cek do show IP root. Nah, di sini 192.168.10.0 itu adalah D, artinya EGRP. Kenapa tidak E? Karena E sudah ada lebih dulu untuk EGP ya teman-teman. Di situ juga ada O, O itu sudah untuk OSPF. Sekarang kita cek di router 1. Kita do show IP root. Nah, di situ bisa dilihat ada dynamic dengan IP 20.0 dengan melewati 10.10.2. Sekarang sudah bisa komunikasi antara PC 1 dan 2. Kita cek. Nah, di situ sudah successful ya teman-teman. Kita juga bisa di command prompt kita cek ping 192.168.20.2. Nah, di situ sudah TTL ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi EGRP 2 routernya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut coba menambahkan satu router. Sudah successful semua. Sekarang kita akan coba menambahkan satu router. Kita akan setup topologi 3 router. Ini kita hapus dulu. Lalu kita tambahkan satu router dan satu PC. Kita sambungkan dari router ke router, lalu dari PC ke router. Dari router ke PC. Kita tambahkan IP-nya. Di PC-nya 192.168.30.2/24. Untuk yang di Gigs 01 router 3 yaitu 192.168.30.1/24. Untuk di Gig 00 IP-nya yaitu 20.20.20.20/24. Lalu di Gig 02-nya 20.20.20.1/24. Kita akan konfigurasi dynamic routing memakai protokol EGRP. Jadi yang di sini yang harus dikonfigurasi itu router 2 dan router 3 saja. Di router 1 tidak perlu karena tidak menambahkan network baru. Langsung masuk ke router 2. Lalu kita masuk ke interface Gig 02.
kita no shutdown. Nah, di sini sudah up, lalu masukkan IP address 20.20.20.1 dan subnet masknya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke router 3. Tap CLI, no, lalu enable konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface range gig 00 sampai 1, lalu kita no shutdown. Nah, situ sudah up juga atau hijau, langsung sudah nyala ya teman-teman. Lalu kita masuk ke interface gig 00, lalu IP address 20.20.20.2 dan subnet masknya, lalu enter dan masuk ke gig 01, IP addressnya 30.1 192.168.30.1, lalu subnet masknya. Sudah selesai untuk konfigurasi setup untuk 3 routernya. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing EGRP nya. Nah, seperti yang kalian tahu, untuk dynamic routing itu kita mengadvertise connected networknya atau mempromosikan connected networknya, yaitu 192.168.3.1 dan juga 20.0. Langsung masuk ke router 3, kita ketikkan router EGRP 10, harus sama ya teman-teman. Lalu kita mengadvertise 3.0 dan 20.0. Kita ketikkan network 20.20.0 dan network 192.168.30.0. Kita enter. Sekarang kita akan konfigurasi router 2-nya. Masuk juga di router EGRP 10. Lalu network 20.20.20.0. Selesai. Nah, di situ ada peringatan bahwa IP 20.0 akan menjadi tetangganya di router 3. Kita cek do show IP EGRP neighbor. Nah, bahwa di sini tetangganya adalah 20.0 dan 10.10 ya teman-teman. Itu di shorts-nya ada 2, ada 10 ke router 1 dan 20 ke router 3. Nah, di router 3 kita do show IP EGRP neighbor. Hanya ada 20 saja. Kita lihat untuk konfigurasi dinamik itu hanya konfigurasi di router 2 dan 3, yaitu router yang ditambahkan dan router tetangganya. Kita cek table routingnya, do show IP route. Di sini ada 10.10.10.0, 10.0, 20.0 dan 30.0. Nah, teman-teman, tadi kan kita tidak memasukkan 10.0 dan 20.0. Itu adalah konfigurasinya masuk sendiri atau dinamik. Kita cek di router 2. Jadi sudah ada otomatis. Cek di router 2, do show IP route. Nah, di situ aman ya, ada 3.0, 20.0 dan 10.0. Kita coba cek juga di router 1 nanti ya. Itu 192.168.3.0, 192.168.2.0, 192.168.10.0 itu sudah ada. Sudah aman di router 2. Kita cek di router 1 juga. CLI, lalu enable konfigurasi terminal, do show IP route. Nah, di sini sudah ada 20.0 dan 30.0 karena otomatis walaupun kita tidak melakukan konfigurasi apa-apa pada router 1. Sekarang kita konfigurasi IP-nya pada PC 3. Kita masuk ke PC 3, lalu desktop, kemudian IP configuration, IP-nya 192.168.30.2, lalu subnet masknya dan gateway-nya adalah 30.1. Sekarang kita coba kirim paket. Jadi PC 2 ke PC 3, di situ awal-awal masih valid, lalu yang kedua adalah successful ya teman-teman. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2.
atau PC2 ke PC1 itu awal masih valid. Nah, sudah successful juga. Coba lagi dari PC1 ke PC3 itu sudah successful juga ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi eGRP 3 routernya. Sudah berhasil untuk kirim paket ke PC-PC-nya. Selanjutnya kita akan coba menambahkan satu switch, yaitu kita akan menggunakan VLAN dan kita akan setting dynamic routingnya. Langsung tambahkan switchnya dan 2 PC untuk menjadi VLAN 40 dan VLAN 50. Kita konekkan, kita ganti dulu namanya, lalu kita konekkan dari router ke switch, dari switch ke PC-PC-nya. Selanjutnya kita setting IP-nya di gig 02 itu 30.30.30.1/24, di PC4 itu 192.168.40.2/24 itu sebagai VLAN 40, di PC5 atau VLAN 50 itu 198.50.2/24. Langsung saja kita konfigurasi, masuk ke router 3, lalu interface gig 01 sampai 2 itu ada ranknya ya teman-teman. Lalu kita no shutdown. Nah, sudah up. Lalu di switch kita masuk ke interface ring FA02 sampai 3. Kita buat dulu VLAN-nya, VLAN 40, VLAN 50 sudah kita buat. Lalu kita do show VLAN brief, itu sudah masuk ya teman-teman. Lalu interface ring FA02 sampai 3, switch port mode akses, lalu kita keluar, lalu masuk ke interface FA02, kemudian switch port akses VLAN 40. Kemudian FA03, lalu switch port akses VLAN 50. Sudah. Lalu kita masuk ke VLAN 40, kita ketikkan IP address 192.168.40.1 40.0, lalu kita masuk ke switch, kita masuk ke interface FA01, lalu switch port mode trunk. Sudah. Kita masuk ke router 3 lagi, enable konfigurasi terminal, lalu kita buat sub interface di gig 02, yaitu subnya yaitu titik 40, lalu encapsulation .1q 40 karena VLAN 40, lalu ketikkan IP address 192.168.40.1 dan sub busnya 255.255.255.0. Kemudian kita exit, kita buat sub interface di gig 02 dengan VLAN-nya yaitu 50, lalu encapsulation .1q 50, lalu IP address 192.168.50.1 dan sub busnya. Kita exit. Selesai, artinya VLAN 40 dan 50 akan di-advertise di router yang sudah terhubung, yaitu router 3. Kita router eGRP 10, lalu network 192.168.40.0 dan network 192.168.50.0. Kita exit. Kita masuk ke router 3, lalu router eGRP 10, network 30.30.1, masuk enter, selesai. Kita do show IP route. Sekarang IP-nya sudah banyak. Untuk table routingnya sekarang ada 50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan 10.0. Nah, sekarang sudah bisa komunikasi di PC 4. Di saling PC-nya juga sudah saling komunikasi ya teman-teman. IP-nya sudah banyak, sudah terisi semua. Sekarang kita coba dicek di router 2. Do show IP route. Di situ juga sudah ada otomatis IP-nya karena di router 2 tidak melakukan konfigurasi pun apapun ya teman-teman. Jadi itu otomatis ada. VLAN 50, VLAN 40, lalu 30.0, 20.0 dan 10.0. Sekarang kita cek di router 1. Kita
kita do show IP route. Nah, di situ juga sudah ada dinamiknya, yaitu 30, VLAN 40 dan VLAN 50. Di situ router 2, router 3, VLAN 40 dan 50. Nah, 10 jalurnya, jalur pertama, 20.0 jalur kedua, dan jalur ketiganya adalah 30.0 untuk konfigurasi di untuk konfigurasi di VLAN-nya ya, teman-teman. Sekarang kita setting IP-nya pada PC-nya. PC 4 yaitu 192.168.40.2 dan subnet masknya, lalu gateway-nya 40.1. Lalu di PC 5 yaitu 50.2 dan subnet masknya, lalu gateway-nya 50.1. Langsung saja kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 2. Itu sudah successful. Lalu dari PC 5 ke PC 1 itu awal memang valid, lalu successful hasilnya. Nah, kita juga bisa cek ya teman-teman di command prompt. Kita masuk di PC 2 misalkan ya, lalu kita ping 192.168.40.2. Di situ sudah TTL ya teman-teman, atau sudah berhasil. Nah, itu pembahasan kita tentang dynamic routing EIGRP-nya ya teman-teman. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.